Pernahkah Anda masuk ke dalam kolam renang dengan mata perih, pandangan kabur, dan juga bau menyengat yang menusuk hidung, lalu mengira bahwa hal itu hal yang biasa-biasa saja? Padahal bisa jadi itu bukan sekedar rasa tidak nyaman, melainkan peringatan dari sebuah bahaya tersembunyi dari ketidaksesuaian dosis kaporit. Hari ini, kelompok kami tidak hanya membahas mengenai kolam renang saja, namun kelompok kami juga akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami ancaman yang tidak terlihat yang dapat merusak mata manusia hingga fasilitas umum pada kolam renang hanya karena satu kesalahan kecil dalam perhitungan dosis kaporit. Oleh karena itu, studi kasus kami menyajikan mengenai bahaya tersembunyi ketidaksesuaian dosis kaporit, ancaman bagi mata manusia dan juga fasilitas kolam oleh kelompok 2. Studi kasus ini dilatar belakangi dari kolam renang itu memiliki resiko yang tinggi yang menjadi sumber penyebaran penyakit apabila kualitas air tidak dikelola dengan baik, sehingga pengawasan kimia air menjadi kebutuhan yang penting untuk dilakukan. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kualitas air agar tetap jernih dan aman bagi kesehatan pengguna yaitu melalui metode perawatan kimiawi yang bisa dilakukan melalui penambahan kaporit atau kalsium hipoklorit yang umum dilakukan. Hal ini dapat memicu reaksi kimia kompleks yang menentukan efektivitas desinfeksi dan stabilitas pH air. Nah, mekanisme desinfeksi utama yang terjadi ketika klorin bereaksi dengan air membentuk larutan asam hipoklorit atau HOCl, yang mana reaksi tersebut yaitu dari H+ direaksikan dengan ion OCl-. Permasalahan muncul ketika pemberian kalsium hipoklorit tidak memenuhi standar baku mutu, sedangkan pemerintah telah menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa kadar kalsium hipoklorit untuk kolam renang tidak beratap harus berada pada rentang 1 hingga 1,5 mg per liter dengan pH ideal sebesar 7 hingga 7,8. Nah, kelebihan penggunaan klorin dapat menurunkan pH dan membuat air menjadi lebih asam, sehingga dapat berpotensi menyebabkan iritasi serta mempercepat kerusakan fasilitas kolam akibat sifat korosif. Namun, kadar klorin yang terlalu rendah juga dapat menimbulkan permasalahan lain karena HOCl tidak bekerja secara efektif sehingga memicu pertumbuhan alga dan juga pembentukan kloramin yang menjadi penyebab bau menyengat, sehingga diperlukan adanya studi kasus untuk memahami pengaruh pemberian kaporit terhadap kondisi kimia dan juga kualitas kolam air renang. Nah, mengingat pentingnya keseimbangan konsentrasi larutan klorin terhadap pH dan dampaknya bagi kesehatan serta fasilitas, maka perlu dilakukan adanya studi kasus yang mendalam mengenai bahaya tersembunyi ketidaksesuaian dosis kaporit, ancaman bagi mata, dan juga fasilitas kolam renang. Rumusan masalah pada studi kasus kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh peningkatan kadar pemberian kalsium hipoklorit terhadap konsentrasi ion H+ yang menyebabkan perubahan pH air kolam renang, dan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kadar kalsium hipoklorit yang berada di bawah standar baku mutu rendah terhadap daya tahan air, pembentukan kloramin, dan potensi pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh kadar kalsium hipoklorit yang berlebih dan penurunan pH dalam kondisi asam terhadap iritasi fisik pada pengguna mata dan kulit serta kerusakan material kolam renang atau korosi. Untuk tujuan pada studi kasus kali ini yaitu yang pertama, menganalisis hubungan kadar pemberian kaporit dengan pH, dan yang kedua yaitu menganalisis pengaruh kadar kaporit terhadap daya tahan air kolam renang, dan yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh perbedaan kadar kaporit terhadap kesehatan pengguna kolam renang. Rancangan studi kasus kali ini yaitu diawali dari air kolam renang
yang digunakan secara publik rentan menjadi media penyebaran penyakit akibat kontaminasi mikroorganisme dan alga. Nah, dari permasalahan tersebut diberikan perlakuan yaitu menambahkan kaporit atau klorin untuk menjaga kualitas air agar tetap aman dan jernih bagi penggunanya. Nah, alasan kenapa klorin itu diberikan karena klorin itu sendiri berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dengan menembus dinding sel bakteri dan bereaksi dengan DNA atau RNA virus, sehingga mencegah replikasi dan menyebabkan kematian sel. Proses disinfeksi ini terjadi melalui pembentukan asam hipoklorit atau HOCl ketika klorin bereaksi dengan air jernih. Nah, dampak dari pemberian kaporit atau klorin itu sendiri yang tidak memenuhi syarat akan menyebabkan iritasi karena adanya penurunan pH yang menyebabkan sensasi terbakar pada mata. Selain itu, klorin juga menyebabkan mudahnya terjadi kerusakan pada fasilitas kolam renang seperti korosif. Selain korosif, juga klorin itu sendiri bisa menyebabkan kerusakan pada ubin kolam renang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dari data yang sudah kita dapatkan, yaitu dari perbandingan 3 kolam renang, yaitu kolam renang A, kolam renang B, dan kolam renang C, dengan jenis kaporit yang digunakan yaitu klorin dengan kondisi kolam renang tidak beratap. Nah, pada kolam renang A menggunakan kadar kaporit 0,3 mg per liter dengan pH 6,4, sedangkan pada kolam renang B kadar yang digunakan yaitu 3 mg per liter dengan pH 5,3, dan kolam renang C yaitu dengan kadar 4,26 mg per liter dengan pH 4,9 dengan kondisi kolam renang yang sama yaitu tidak beratap. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan mengenai bagaimana klorin bekerja dan kondisi kolam yang kita teliti. Pertama, kita perlu memahami reaksinya. Saat kaporit ditambahkan ke air kolam, ia menghasilkan senyawa bernama HOCl. Senyawa inilah yang kemudian terurai menjadi ion H+ yang menyebabkan penurunan pH air. Jadi ada korelasi langsung, semakin tinggi kadar klorin yang kita tuang, maka kondisi air akan semakin asam. HCl ini mempunyai peran vital dalam disinfektan utama. Ia bekerja secara agresif, merusak struktur sel, mikroorganisme, mulai dari dinding sel, enzim, hingga materi genetik, sehingga bakteri tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Permenkes tahun 2023 menetapkan standar ketat kadar klorin harus dijaga di angka 1 hingga 1,5 mg per liter dan pH di rentang 7 sampai 7,5. Angka ini bukan sembarang angka, tetapi titik aman untuk memastikan disinfeksi efektif sekaligus menjaga kenyamanan perenang. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Berdasarkan data, kolam A, B, dan C terbukti tidak memenuhi standar tersebut. Ini mengindikasikan manajemen kualitas air yang belum optimal. Apa dampaknya? Jika kadar klorin terlalu rendah, HCl tidak bekerja secara maksimal. Akibatnya mikroba dan alga tumbuh subur. Selain itu, kadar kloramin justru makin meningkat yang memicu bau yang menyengat dan iritasi pada kulit. Sebaiknya jika kadar klorin terlalu tinggi, air menjadi korosif. Ini tidak hanya merusak fasilitas kolam, tetapi seperti ubin dan logam yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Penurunan pH drastis dapat menyebabkan iritasi mata yang serius. Dari analisis tersebut, kita sampai pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penggunaan klorin memiliki pengaruh langsung terhadap pH air. Semakin tinggi klorin, pH semakin turun dan air menjadi asam. Kadar yang terlalu rendah membuat pembunuhan mikroba gagal dan memicu pertumbuhan alga, serta bau kloramin. Sementara kadar yang melebihi batas justru membuat air bersifat korosif, merusak aset kolam, dan mengganggu kenyamanan perenang. Akibatnya iritasi mata. Keseimbangannya adalah kuncinya. Untuk mengatasi masalah ini, ada 2 saran utama yang bisa diterapkan. Pertama, pengendalian ketat. Penyesuaian kadar klorin dan pH harus dilakukan secara konsisten agar selalu berada dalam batas syarat Permenkes, yaitu klorin 1-1,5 mg per liter dan pH 7-7,8. Kedua, edukasi penggunaan. Kita perlu mengedukasi perenang untuk membilas diri sebelum masuk kolam. Hal ini krusial untuk meminimalkan zat organik seperti keringat, urin, atau kosmetik masuk ke air. Zat-zat inilah yang bereaksi dengan klorin membentuk kloramin, penyebab utama bau kaporit dan iritasi.
Demikianlah pemaparan mengenai analisis kualitas air kolam renang serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil dengan menerapkan standar yang tepat dan edukasi yang baik. Kita bisa menciptakan lingkungan renang yang tidak hanya bersih, tapi juga aman dan nyaman bagi semua. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.